Malaysia mengklaim tradisi yang mencerminkan semangat kolektif, kehormatan kampung, serta nilai spiritual dan sosial yang mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat itu merupakan milik negaranya. Nah, Malaysia dan Thailand mengklaim bahwa pacu jalur itu milik mereka. Padahal itu perlombaan adanya di tahun 1700-an. Sedangkan negara mereka tuh baru ada tahun 1900-an. Gimana cara malingnya coba? Aksi pacu jalur yang ada di Kuantan Singingi diklaim oleh negara tetangga kita Malaysia ya. Jadi ini berita yang hangat sekali beredar. Saya sebagai warga Sarawak, Malaysia bangga sangat sebab dikenal dunia. Oke, yang komen namanya Wildan. Wildan itu kayaknya dari Indonesia namanya ya guys ya. Betul. Para buser pun rela pura-pura jadi orang Malaysia demi memprovokasi. What is this bro? Ya, isu bahwasanya Malaysia itu mengeklaim budaya kita tersebut itu tidak benar ya guys ya. Kenapa saya katakan seperti itu? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para teman-temanku semua yang ada di Indonesia ataupun di Malaysia. Apa kabar kalian hari ini guys? Semoga baik-baik saja ya guys ya. Kembali lagi bersama saya Bang B di sini. Kali ini kita akan mereaction sebuah video yang viral sekali dan ya paling viral sekali sekarang tentang di Indonesia, tepatnya di Riau, Sumatera gitu ya. Pacu jalur kalau di dunia sekarang itu dikenal dengan aura farming guys. Oke guys, dengan viralnya video tersebut bahkan digadang-gadang sempat diklaim oleh pihak dari Malaysia guys. Benarkah fakta tersebut? Tanpa berlama-lama kita akan reaction videonya, namun sebelum itu jangan lupa like, subscribe. Thank you guys. Fenomena aura farming dalam festival pacu jalur di Kuantan Singingi telah menjadi sorotan hangat bahkan hingga kancah internasional. Bahkan warganet Malaysia mengklaim tradisi yang mencerminkan semangat kolektif, kehormatan kampung, serta nilai spiritual dan sosial yang mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat itu merupakan milik negaranya. Aksi pacu jalur yang ada di Kuantan Singingi diklaim oleh negara tetangga kita Malaysia ya. Jadi ini berita yang hangat sekali beredar ya. Saya juga membacanya ya. Tapi agak lucu ya menurut saya ya. Kenapa ya? Karena Kementerian dari Pariwisata kita langsung bereaksi luar biasa ya. Dan netizen-netizen Indonesia juga bereaksi ya. Tapi menurut saya tidak di situ substansinya ya. Ini satu acara, kita katakan ini karnaval budaya ya, tetapi ada unsur sportnya juga ya. Ini adalah salah satu peluang untuk Indonesia besarkan ya, karena melihat animo dari dunia ya untuk melihat acara ini luar biasa ya. Ini harusnya bisa diubah ya, dibuat ya semakin kompetitif ya, semakin bergengsi ya. Dan ya tentu ini adalah mercusuar Indonesia untuk dunia ya, karena tanpa ada tangan-tangan dari pemerintahan ya, ini acara ini viral sampai ke luar negeri kemana-mana ya. Tapi ya terkesan pasif aja ya dari pihak pemerintah ya, ketika ada negara lain yang mengklaim ya seperti kebakaran jenggot ya, tapi ya actionnya nggak ada juga. Oke, yang pertama saya mengomentari dari abangnya tersebut. Katanya Indonesia itu pemerintahnya pasif gitu, tidak memberikan respon yang baik karena telah diklaim oleh pihak dari Malaysia gitu. Bang, yang pertama itu harusnya kita cari dulu informasinya dari mana bahwasannya Malaysia telah mengeklaim budaya tersebut gitu. Harusnya seperti itu, cari dulu faktanya seperti itu ya. Jangan terus kebakaran jenggot terus nyalain pemerintah karena pasif tidak memberikan respon yang baik terhadap isu-isu tersebut ya, seperti itu. Malaysia dan Thailand kalian memang maru, katro. Baru-baru ini viral pacu jalur yang berasal dari Riau. Itu perlombaan perahu yang diadakan setahun sekali. Nah, yang bikin viral itu ada selebrasi yang dilakukan seorang anak kecil di depan perahu tersebut. Gerakannya seperti gini, seperti gini. Ya selebrasi lah seperti umumnya. Selebrasi itu ditiru oleh atlet-atlet internasional. Kayak tim sepak bola PSG, seperti tim sepak bola terkenal-terkenal lainnya. Bahkan atlet-atlet lainnya pun ikut menirukan, mendunialah si perlombaan tersebut, aura farming namanya.
Nah, Malaysia dan Thailand itu ngeklaim bahwa pacu jalur itu milik mereka. Padahal itu perlombaan adanya di tahun 1700-an. Sedangkan negara mereka tuh baru ada tahun 1900-an. Gimana cara malingnya coba? Oke, saya akan menyikapi komentar dari beliau tersebut bahwasanya Malaysia telah mengeklaim budaya yang ada di Indonesia tentang pacu jalur. Oke, saya faham banyak dari kita merasa sensitif kalau soal budaya, apalagi kalau merasa tradisi yang sudah kita rawat turun-temurun seolah-olah diambil oleh dan diakui pihak lain seperti Malaysia seperti itu. Tapi sebelum kita terbakar emosi, mari kita pastikan dulu itu sumbernya dari mana. Begitu, bahwasannya Malaysia telah mengeklaim budaya tersebut. Ya. Klaim itu awalnya beredar dari video yang viral di TikTok atau konten yang iseng dan bahkan komen-komenan yang ya entah itu dari siapa komenan tersebut, dan akun-akunnya banyak yang private. Komentar-komentar yang seperti ini, saya sebagai warga Sarawak, Malaysia bangga sangat sebab dikenal dunia. Oke, yang komen namanya Wildan. Wildan itu kayaknya dari Indonesia namanya ya guys ya. Kayaknya gitu. Yang ini nggak bener sih kayaknya. Kalau dari Malaysia itu jarang sekali nama Wildan guys ya. Kita lihat replaynya 155 replays. Oke, dari ditama udah gede masih dongok Wildan. Betul. Para buser pun rela pura-pura jadi orang Malaysia demi memprovokasi. What is this bro? Ya, mereka itu contoh setan dalam bentuk manusia ya bro. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan guys. So jangan memfitnah seperti itu guys ya. Saya tidak bisa menyimpulkan bahwa itu adalah akun orang Malaysia seperti itu. Jadi kita sebelum terbakar emosi dan terus menghujat Malaysia, baiknya kita mencari faktanya terlebih dahulu, siapa yang memulai dan siapa di balik komentar tersebut guys, seperti itu ya. Jangan sampai kita terjebak pada narasi adu domba yang sebenarnya kita memperkeruh hubungan antara dua negara ya guys. Apalagi ternyata isu tersebut hanyalah rumor yang disebabkan oleh netizen yang tidak suka dengan Malaysia seperti itu. Fakta dari pihak Malaysia guys tidak pernah mengatakan bahwa budaya tersebut adalah milik mereka seperti itu ya. Guys, kita lanjut ke videonya. Nah, ini bocah ciliknya guys. Namanya Dika, orang farming. Halo. Itu adalah Dika, si penari pacu jalur guys, bocah yang sangat viral sekali sekarang seperti itu adalah namanya Dika ya guys ya, seperti itu. Oke, untuk adik Dika semoga sukses selalu untuk adik Dika. Kelak kalau kamu jadi orang yang sukses jangan sombong ya adik Dika ya. Oh guys, itu bahkan orang-orang kaya guys ini. Wadidaw guys. What? Ini di mana guys?
Aura Farming. Mendunia guys. Pemain itu ya PSG. Guys. Wah, ini memang mendunia ya guys sekarang ya. Keren sih guys, keren sih, respect sih. Wah, pemain-pemain sepak bola di Eropa juga ikut-ikutan guys. Oh, ini pemain kriket. Oh, ini F1 guys. Guys, itu yang nyopir mobilnya tuh, gimana ya guys? Nah guys, yang nyopir mobilnya tuh lihat apa itu yang di bawah tuh guys? Sampai pemain trail juga guys. Tukang trabas ya guys ya, pun ikut-ikutan seperti itu ya. F1 guys. Mercedes bro. Ya, balap sepeda pun ikut-ikutan guys. Ini di Eropa semua loh guys. Wah, betul-betul viral sih guys, mendunia guys. Okay, right guys, kita dengarkan. I'm obsessed with those aura farming kids from Indonesia that celebrate Paku Jalor, and I'm obsessed. I cannot stop watching this content. And here's the thing: later this summer, I'm going to Indonesia. I read a book about Raja Ampat. I am going to scuba dive with the giant 30-foot manta rays. It's a non-negotiable. And I was planning to go in the middle of September because I go to Seoul, South Korea every year for this art festival, a crypto conference. And I was like, oh, when I'm over there, I'll just pop over to Indonesia. But now, if Paku Jalor is a week and a half before I was planning to go to South Korea, do I go watch? No, but like, I'm being so for real when I ask this. Do I shift my vacation and try to go witness this in person? I want to see the Reaper. So if you're like me, you're also on Aura Farming Boat Kid TikTok, and sorry, I just had to have a little laugh at all of those words being put together in one sentence and making sense to some people. Anyways, I was wondering, what is this? Looks really cool. It's obviously more than just Aura Farming Boat Kid. So what is it? So I've done a deep dive and I'm coming back to tell you all what I found. Okay, so it's boat racing. It's a traditional race in Indonesia. And so I am about to probably butcher some pronunciations. I have looked up the pronunciations for some of these things and they're just like not available for me online. So I'm gonna do my best. So it's a traditional boat race called Pacu Jalur. It's actually a part of an entire festival of celebrations, and it has been the largest annual festival for hundreds of years. For this race, dozens of villages make their own boats. They're all handmade and they're all hand decorated. They're decorated to show the identity and spirit of the team, and the races are run in knockout rounds that go until the last team is standing. Okay, I know what you're thinking. You want to know about the Aura Kid. So those kids are called a Tukang Tari, and they're up there to entertain and motivate the team while they're rowing away. I've seen it be described a couple of places as literally give spirit to the oarsmen. Okay, the other thing I've seen it called is Anak Koki,
According to some places I've read, the dances they do actually have their own unique meanings. They go up and they dance on the front when their boat is ahead of everyone else. They sit down when they're not ahead, and it's always done by a child because children are really lightweight, they're small. If they win, they immediately get down and do a sujud syukur. Ya, bersujud syukur. Right, but it's basically like praying on the ground like that. I've seen some people in some comment sections say, I haven't seen this online in my research, but some people in comment sections say that they sit down when they're not in front, and that if it's getting like towards the end and things are really tight, the kids will actually jump off of the boat and like swim to the side, I guess, so that the boat can go faster. Anyways, there's way more information on this that you could go find. I found a really good article on the website windonesia.com that gave a really good history of this festival and some more information about the race in general and the boats, and it's really interesting, so I suggest you go look it up. Don't just stay thinking that it's Orchid Boat TikTok. Ya, orang bule tersebut mengatakan bahwa bocil yang ada di depan itu guys, itu sangat lucu sekali, dan juga selebrasinya itu tidak bisa membuatnya berhenti untuk selalu melihat TikTok guys, seperti itu ya. Isu bahwasanya Malaysia itu mengeklaim budaya kita tersebut itu tidak benar ya guys ya. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena media resmi dari Malaysia itu tidak pernah mengatakan bahwa pacu jalur tersebut adalah milik mereka, dan juga kementerian daripada menteri-menteri Malaysia ataupun penguasa-penguasa di sana tidak pernah mengatakan bahwa pacu jalur tersebut adalah milik mereka. Ini hanyalah warganet yang iseng guys, seperti itu. So, kita sebelum marah-marah dan emosi menghujat Malaysia, kita cari dulu faktanya. Apakah benar fakta tersebut Malaysia mengeklaim bahwasannya budaya itu adalah milik mereka? Atau jangan-jangan guys, ini jangan-jangan ya, akun-akun palsu yang sengaja memprovokasi Malaysia untuk mengeklaim budaya tersebut agar bisa dihujat oleh netizen Indonesia. Guys, hati-hati. Kalian sangat berpengaruh di dunia entertainment guys ya. Netizen yang baik adalah netizen yang cerdas, selalu melihat fakta dulu sebelum kalian menghujat seseorang ataupun sebuah negara guys. Oh ya guys, menghujat negara, menghujat seseorang itu hal yang tidak benar guys. Carilah dulu, fikirkan secara kepala dingin guys. Jangan selalu mengikuti orang-orang yang tidak bertanggung jawab seperti ini ya guys ya. Dari saya Bang B, saya ucapkan terima kasih karena telah menonton video saya dan subscribe di sini guys. Thank you guys untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan berjumpa lagi di next video guys. Bye bye guys.